Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryani Rahayu, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saat ini saya aktif mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Srono, Kabupaten Banyuwangi. Rutinitas pagi yang saya lakukan, menyapa rekan sejawat sebelum memulai aktivitas, mengisi presensi pagi, menyiapkan perangkat pembelajaran, dan tidak lupa menerapkan salam, senyum, sapa dengan siswa sebelum memasuki kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga sungai memancing ikan cupang. Dibawa pulang, dimasak, rendang. Ada yang cepat dari bahan ya. Pagi generasi sederhana hebat. Hari ini waktunya belajar bahasa Indonesia. Kesamaan? Baik, untuk memulai pembelajaran, selanjutnya silakan Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa dalam hati sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. semoga doa ini yang baik. Jadi hal yang dimulai dengan doa baik pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Oke, Bu Rizky mau cek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Coba, Bu Rizky mau lihat absennya. Bu, Akmel Mulia Citra. Kenapa Akmel? Sakit. Sakit hati barangkali ya. Sakit anu, Bu. Hari ini pembelajarannya kalau minggu kemarin pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang struktur teks dan untuk pembahasan suara yang populer. Oke, sebelum masuk ke materi, hari ini kalian mau kelasnya ini dibuat seperti apa? Kita buat kesepakatan kelas dulu. Coba angkat tangan yang mau berusul. Oke, Dea. Satu dulu, Dea. Saat pelajaran dimulai diadakannya ice breaking. Saat pelajaran diadakan ice breaking. Berarti ice breaking itu semacam permainan, bisa ya, atau hal-hal yang bisa menggugah semangat. Oke, 1, 2. Armel. Jika ada anak yang mengganggu pelajaran, diharap membawa tanaman. Jika ada yang tidak konsentrasi dalam belajar, harus membawa sebuah tanaman biar kelasmu rimbun ya. Yang ketiga, satu lagi aja. Arta? Gimana kalau saat ice breaking ada hadiahnya? Bagaimana kalau ice breaking ada? Ya. Ibu Rizky punya rek. Jadi ini itu salah satu permen favoritnya Bu Rizky karena dia bisa menggugah hati yang makan permennya ya, karena bentuknya hati. Nanti satu-satu ya. Kesepakatannya 3. Yang pertama, ice breaking ketika pembelajaran. Yang kedua, membawa tanaman ketika mengganggu pelajaran. Yang ketiga, memberikan hadiah untuk ice breaking. Sekarang gantian Bu Rizky. Kesepakatan untuk kalian, jika kalian melanggar tata tertib selama pembelajaran, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian terlambat, kalian harus bisa menyanyikan satu lagu wajib daerah. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Nah, ayo. Biar nambah semangat, kita kasih ice breaking satu dulu ya. Kamu hafal Big 1, Big 2, Big 3? Nah,
Jadi anak-anak, kita hari ini belajarnya menulis teks artikel ilmiah populer. Semoga nanti lewat pembelajaran hari ini kalian bisa mendapatkan pelajaran bermakna bahwa dengan fenomena sosial yang terjadi di sekitar kalian itu kalian bisa mengungkapkan opini atau bisa mengungkapkan pendapat kalian. Selain itu, lewat pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning. Siswa mampu menulis teks artikel ilmiah populer dengan struktur teks dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Jadi hari ini kalian belajar menulis artikel ilmiah populer dengan metode problem based learning. Bu, problem based learning itu apa sih, Bu? Jadi nanti kalian akan beri sebuah topik permasalahan, kemudian nanti kalian coba kembangkan kerangka berpikir kalian menggunakan topik yang sudah Bu Rizky tentukan. Oke, mengerti ya? Sebelumnya kira-kira dengan musim hujan yang sudah hampir merata di wilayah Kabupaten Banyuwangi, mungkin nggak daerah kita nanti bakal dihampiri atau bakal banjir? Mungkin. Kenapa lagi kok bisa mungkin? Ya karena daerah kita kan rawan hujan. Hendita, kenapa kok tidak mungkin banjir? Jangan sampai. Kalau Bu Rizky, banjir atau tidak banjir itu kembali ke manusianya. Meskipun kita tinggal di wilayah Kalimantan yang notabene sebagai paru-paru dunia, tapi kalau kita pahami beberapa tahun belakangan pernah kan di Kalimantan banjir? Nah, padahal harusnya tidak mungkin banjir, gitu ya. Jadi kembali lagi ke manusia, bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, nanti biar masuk sama topik yang tadi ya. Coba Bersih mau tahu. Di sini siapa yang pernah membaca sebuah artikel? Saya. Oke, Keke, pernah baca sebuah artikel, Nak? Pernah, Bu. Tentang apa? Sekolah inklusi. Sekolah inklusi. Ada lagi? Saya Oke, Peyang. Di mana kamu pernah menemui artikel? sosial media. Sosial media, di mana itu? Google, kayak di Instagram, terus di Twitter juga. Oke, ada lagi yang pernah baca artikel? Saya, Bu. Oke, Nahla. Artikel apa yang pernah kamu baca, Nahla? Artikel tentang fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Oke, anak-anak pernah dengar kata difabel kalian? Apa artikel ilmiah populer itu? Coba. Yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Jadi teks artikel ilmiah populer itu karya tulis yang sifatnya mudah dipahami oleh pembaca. Jadi ketika kalian nanti menulis teks artikel ilmiah populer, bahasa yang digunakan oleh kalian ya bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh pembacamu. Jadi perbedaan dengan artikel ilmiah itu, kalau artikel ilmiah itu teksnya benar-benar baku, kaku. Tapi kalau ilmiah populer bahasanya mudah dimengerti. Misalnya kalian bisa menggunakan pilihan kata. Kira-kira teman-teman, apa sih yang dinamakan banjir? Nah, itu kan lebih menarik daripada. Kemudian bagaimana cara menulis teks artikel ilmiah populer? Sudah paham? Sudah pernah? Belum kan? Kira-kira pembelajaran sebelumnya apa saja yang harus ada di dalam teks artikel ilmiah populer? Anak-anak, pertama, opini. Kedua, fakta. Ketiga, alasan itu berupa data. Simak ya langkah-langkahnya ya. Nah, tujuannya untuk apa sih menulis artikel ilmiah populer itu? Untuk menjelaskan sebuah ide atau gagasan disertai bukti yang meyakinkan. Jadi gagasanmu itu tadi tidak hanya sekadar kamu, ibaratnya kalau anak sekarang nggak cuma model bacot lu gitu ya, tidak hanya sekadar kamu nulis atau tidak hanya sekadar kamu berbicara, beropini, tapi harus ada bukti dan data yang mendukung dan yang meyakinkan. Hasil akhir yang diharapkan pembaca memahami gagasan yang kalian sampaikan. Sekarang silakan membuat kelompok 3-4 orang.
sudah dibagi di grup WA tadi malam ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok mengambil ini satu-satu. Dua kelompoknya ini ya. Nah, ini contoh teks, Rek. Contoh teks yang akan kalian pilih. Ayo kira-kira, pertama ini tentang apa ini? Intoleransi. Orang gambarnya orang gandengan tangan, mana ada intoleransi? Toleransi. Yang ini tentang? Ini? Pelecehan. Mana ada kayak pelecehan? Itu catcalling. Oh, catcalling. Apa catcalling itu? Catcalling. Ternyata kamu paham ya catcalling? Bu Rizky itu mungkin karena kita berada di zaman yang berbeda, jadi Bu Rizky itu baru paham istilah catcalling itu sudah lulus kuliah, sudah jadi guru, sudah jadi bu guru. Bu Rizky baru paham catcalling itu apa. Padahal kamu sekarang SMP sudah tahu ya catcalling itu apa. Jadi dulu ketika ada orang yang mengalami pelecehan di catcalling itu, Bu Rizky masih belum tahu namanya apa. Tapi ternyata kalian sudah lebih selangkah lebih maju daripada Bu Rizky. Ya, yang pertama tentang kayak dukun kalian ya, bisa menebak suara hamba. Oke, silakan. Intoleransi. Di teks yang Bu Rizky bagikan ini ada 3 topik. Jadi kalian yang nanti tidak suka nonton video atau orangnya yang sukanya lebih, Bu saya orangnya visual aja, Bu saya suka baca, saya tidak suka audio visual, kamu bisa baca artikel ini ya. Kalau yang suka nonton nanti ikuti selanjutnya ya. Jadi ini untuk pilihan buat kalian yang tidak suka menonton. Ada nggak sih di sini yang nggak suka nonton? Oke. Yang kedua tentang perundungan, betul sekali. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Bullying. Ada berapa jenis bullying yang kamu tahu? 2. 1. Cyberbullying. Kedua? Verbal bullying. Iya. Perundungan lewat ucapan dan perundungan lewat media. Ada nggak sih orang yang ngomong di catcalling itu dia mah baper Bu, baper aja, ada nggak? Nah, itu jadi kejahatan seksual ketika orang yang menjadi korban sudah merasa terganggu. Itu jadi. Kalau yang diganggu di cucuit, ciwek, tambah hai, tambah. Ya. Ini kita simak videonya ya. Saatnya bicara, saatnya suaramu didengarkan. Kira-kira menurut kalian mengapa orang-orang dengan korban kejahatan seksual itu mereka tidak berani bersuara? Diancam. Nah, sekarang KPD-nya kelompok, silakan nanti ditulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja ditulis, kemudian dari topik yang kamu pilih tadi 1 dari 3, silakan dijawab pertanyaan ini 1 sampai 7 di kolom bawahnya. Kalau nggak cukup dibalik. Oke ya. Boleh sih, belum ada pertanyaan? Tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nanti kamu cari literatur ya, seperti yang contohkan tadi, dari Google boleh, dari Google Scholar boleh. Terus yang keempat, sebenarnya nomor 3 ini tuh ada pilihannya wawancara, ada pilihannya isi kuesioner. Cuman kalian Bu Rizky ajari caranya mencari sumber dari buku atau artikel di dalam media. Nah ini, kelompok game kecil ini ya. Alasan melakukan perundungan. Tujuannya
Berpikir kritis. Opininya dari Bu, cara penilaiannya tadi. Punya nih, Bu, punya. Udah ya, mulai ya, ayo, mulai yuk. Prestasi yuk. Baik anak-anak, kegiatan diskusinya harus sudah selesai. Saatnya sekarang kita presentasi. Kelompok mana yang mau tante caranya seperti ini? Jadi nanti silakan satu presentasi, satu kelompok maju ke depan. Kemudian pastikan ada perwakilan kelompok yang memberi tanggapan. Oke, siap? Memberi tanggapan, boleh tentang isi, boleh tentang tampilan presentasi. Oke, siap? Siap ya? Siap ya? Siap! Kelompok pertama yang mau maju, nanti ada hadiah permen ya. Angkat tangan. Oke, kelompoknya Yona. Silakan. Silakan disimak dengan baik. Kemudian pastikan kalian punya tanggapan untuk kelompok apa ini namanya? Kelompok Cegio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Yunadwisya Putri. Saya Dinda Putra Nandita. Saya Natasha Kamina Setia Putri. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perundungan. Dengan judul dampak apa itu perundungan dan juga cara menanggulangi perundungan. Paragraf ke-1. Ini pertama, penyebab perundungan. Penyebabnya ada banyak faktor, namun yang sering ditemukan yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban. Buktinya, karena kebanyakan penyebab perundungan di SMP Negeri 1 Surono terjadi dikarenakan adanya kesenjangan sosial. Alasannya, menurut Riza Noviana Khairunisa tahun 2023, dari lingkungan pergaulan yang negatif dan tekanan dari teman sebaya juga sering menjadi penyebab bullying. Paragraf kedua. Menurut saya, macam-macam jenis bullying ada dua, yaitu cyberbullying dan perundungan verbal. Buktinya, menurut kumparan, karena kebanyakan siswa di SMP Negeri 1 Surono sering memanggil teman lainnya dengan ciri fisik yang dimana hal ini akan termasuk pada perundungan verbal. Alasannya, menurut kumparan.com, macam-macam bullying ada perundungan fisik, perundungan verbal, pengucilan, penindasan seksual, dan cyberbullying. Paragraf ketiga. Ini saya. Perundungan dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Buktinya,
Dampak yang sering ditimbulkan dari perundungan di SMPN 1 Srono ialah dapat menyebabkan depresi dan gangguan mental pada diri korban. Alasan, menurut Siti Putri Nurmayani, bullying yang terjadi secara fisik atau verbal bisa membuat korban menjadi rendah diri, depresi, gangguan mental, dan rentan merasakan emosi. Sekian presentasi dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk anak-anak yang ingin memberikan tanggapan di kelompok 5, silakan angkat tangan. Di kelompok 5, silakan angkat tangan. Kelompok perwakilan dari saya. Oke. Dexri. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memberi tanggapan terkait jawaban dari kelompok 5. Menurut kami, jawaban yang diberikan oleh kelompok 5 sudah tepat, tapi dengan cara penyampaiannya masih susah dimengerti oleh anak-anak yang lain. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Untuk kelompok 2, simak dengan kelompok 3 ya. Kelompok kedua Mas Rizky. Kelompok kedua dari kelompok 3. Silakan disimak, nanti pastikan kamu punya satu tanggapan untuk kelompok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kelompok saya presentasi, kita akan pantun dulu. Nanti bilang cakep ya, oke? Ya. Anak kucing jangan dipukul. Kalau dipukul nanti mati. Karena semua sudah terkumpul, mari kita mulai presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Arif Restudiasi. Saya Hendita Septiana Melati. Saya Fenjandika Permata Edik. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan materi tentang kejahatan seksual di sekitar kita. Paragraf pertama. Menurut opini saya, di Banyuwangi banyak terjadi kejahatan seksual dari usia dini hingga lansia. Dibuktikan dengan kasus kejahatan seksual anak perempuan di Banyuwangi kian marak terjadi di kota Banyuwangi sampai puluhan korban. Diperkuat dengan data menurut Heni, kasus kekerasan perempuan dan anak seperti halnya fenomena gunung es di permukaan seolah hanya sedikit, namun yang tidak terlihat justru bisa lebih banyak. Heni mengimbau kepada para korban kekerasan untuk berani buka suara dan melapor. Untuk paragraf yang kedua, menurut opini kami yaitu kejahatan seksual menjadi hal yang wajar bagi pelaku kejahatan seksual. Dan terbukti banyak dari mereka yang masih berkeliaran dan hidup tenang meskipun mereka adalah pelaku kejahatan seksual. Dan diperkuat dengan data, menurut Indopos, dahulu orang tidak berani bicara kekerasan seksual apalagi pemerkosaan karena dianggap aib bagi keluarga. Tapi sekarang jangan ada lagi istilah tutup mulut. Setidaknya dengan melapor, maka aparat kepolisian bisa langsung bertindak membongkar kasus-kasus kejahatan seksual. Seringkali kekerasan dan kejahatan itu berada di dalam rumah. Maka dibuktikan dengan data, menurut Indopos, dahulu orang tidak berani bicara kekerasan seksual, apalagi pemerkosaan, karena dianggap aib bagi keluarga. Tapi sekarang jangan ada lagi istilah tutup mulut. Setidaknya dengan melapor, maka aparat kepolisian bisa langsung bertindak membongkar kasus-kasus kejahatan seksual. Seringkali kekerasan dan kejahatan itu berada di dalam rumah. Maka orang tidak melaporkan, itu menjadi persoalan tersendiri. Sementara polisi hanya akan menerima laporan. Menurut saya, korban kekerasan seksual biasanya tidak berani berbicara tentang kejahatan seksual yang mereka alami karena
Mereka merasakan hal itu memalukan. Dibuktikan, korban kejahatan seksual menjadi individu yang mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi, sehingga tak jarang korban yang mengalami depresi karena keadaan emosional mereka tergoncang. Diperkuat dengan menurut temuan West Coast Counselor, banyak korban kekerasan seksual yang juga enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas. Dari presentasi kami, adakah kelompok lain yang ingin menanggapi presentasi dari... Silakan sebutkan nama dan nama kelompok. Saya Kesya dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan kepada kelompok 3. Menurut kelompok saya, cara presentasi kelompok 3 sudah bagus sekali. Dan opini, bukti, alasan dari kelompok 3 sudah mencukupi untuk menjelaskan apa itu kekerasan seksual. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Makasih ya, coba. Pelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah bisa membuat artikel meskipun belum sempurna. Oke, bisa membuat artikel meskipun belum sempurna. Kita sempurnakan besok ya anak-anak. Iya. Lanjut. Senang Bu karena ada selanjutnya, jadi nggak ngantuk. Ada es breaking jadi nggak ngantuk. Bisa mau dikasih es breaking lagi? Mau! Satu kali lagi. Jiran. Bisa mendapatkan sumber rujukan. Sumber rujukan, kalian bisa tahu pendapat dari para ahli yang kalian cari. Big 1, Big 2, Big 3, Big 4, Big 5. Silakan sebelum menutup pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Allahumma inna haqqo wa qawwa sulati bawa dan batila batila. Selesai.